Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita babul khiyar. Dalam kitabun nikah ada bab al-khiyar. Al-khiyar kalau secara bahasa itu milih. Tapi maksud daripada al-khiyar di sini adalah hak untuk membatalkan pernikahan. Jadi ada bab khusus dalam bab nikah itu, atau dalam pembahasan kitab nikah adalah hak membatalkan pernikahan. Pertanyaannya adalah kapan saja seseorang itu boleh membatalkan pernikahan? Apakah ketika menikah, ijab qabul terlaksana, masih boleh pikir-pikir? Kayaknya cocok ini. Oh enggak lah, enggak jadi gitu. Maka dijawab oleh para ulama, tidak demikian dalam pernikahan. Menikah tidak seperti jual beli. Kalau dalam jual beli ada istilah khiyar al-majlis. Jadi kalau kita jual beli akad, beli barang, beli tas misalnya, ini tasnya berapa harganya? 200.000. Dilihat bagus, kemudian ya sudah saya beli, dibayar 200.000, tasnya dibungkus, dikasihkan kepada pembeli, uang dibayar, selesai. Sebelum dia keluar dari tempat jual beli, sebelum meninggalkan tempat, sebelum berpisah antara penjual dan pembeli, kedua-dua pihak tadi memiliki hak untuk dibatalkan jual belinya. Ini kalau jual beli. Jadi sang pembeli tadi sudah beli tas, mau keluar dia ingat, oh iya, di rumah beras habis. Maka dia ngomong kepada penjual, mohon maaf, saya kelupaan, di rumah itu beras habis. Sedangkan uang ini sebenarnya mestinya saya beli beras, tapi terlanjur beli tas, mohon dibatalkan. Maka dalam agama kita Islam ini dibolehkan. Ya. Kalau dalam nikah setelah ijab qabul, qabiltu nikahaha, maka sudah jatuh pernikahannya sah dan tidak bisa dibatalkan. Beda. Bahkan dalam jual beli itu ada keluasan. Ada yang namanya khiyarus syart, mungkin nanti akan kita bahas insya Allah. Khiyarus syart itu adalah, yaitu hak untuk membatalkan jual beli dengan kesepakatan yang dibuat. Contoh, saya mau beli HP ini, berapa harganya? 1 juta misalnya. Oh baik, tapi saya pakai dulu ya, sehari semalam. Kalau sehari semalam saya tidak datang, berarti saya beli dan saya transfer. Dalam waktu 1 kali 24 jam, kalau saya datang, saya kembalikan, maka saya enggak jadi. Dalam fikih jual beli ini boleh, ini namanya khiyarus syarti. Hak membatalkan dengan kesepakatan. Dan dalam jual beli banyak khiyarus syart. Seperti misalnya komitmen pedagang untuk memperbaiki barang ketika rusak. Ini semuanya khiyarus syart. Tapi dalam akad nikah tidak demikian.
ada memang khiyar, tetapi itu sangat-sangat sempit, sangat sedikit. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah, perlu diketahui bersama bahwasanya pernikahan ketika sudah terlaksana akad nikah, si wali menikahkan laki-laki dengan wanita, lalu laki-laki itu mengatakan qabiltu, saya terima. Maka para ulama mengatakan semua terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya, rukunnya terpenuhi, maka tidak ada hak dari dua pihak tadi untuk membatalkan pernikahannya, kecuali kalau ada sebab seperti ya aib yang sangat berat yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, atau kecuali salah satu pihak ditipu, dia berhak untuk membatalkan, khiyar berlaku. Aib yang berat, mohon maaf dicontohkan oleh para ulama. Laki perempuan menikah, kemudian si laki-laki ini punya penyakit yang berat. Lalu diketahuinya ketika sudah akad nikah. Apa penyakitnya? Mohon maaf disebutkan oleh para fuqaha, yaitu impoten misalnya. Ternyata si lakinya impoten. Ketahuannya kapan? Setelah akad nikah. Ketika ketemu, dia tidak bisa melakukan sebagaimana suami istri. Maka si perempuan berhak untuk membatalkan pernikahan. Contoh yang lain. Laki-laki penampilannya Masya Allah, kendaraannya Masya Allah, pakaiannya Masya Allah, dan terlihat secara lahiriah laki-laki ini berada, atau bisa dikatakan kaya. Ketika menikahi seorang wanita, wanita ngelihat zahirnya, oh Masya Allah, kendaraan, pakaian, bahkan ketika acara pernikahan juga cukup bagus, mengundang banyak orang. Tapi ketika sudah jadi, si laki ini tidak mampu memberi nafkah. Berarti ini aib. Maka si perempuan berhak untuk membatalkan pernikahan. Dengan cara apa? Melapor kepada pengadilan, ya kalau di negeri kita, kemudian pengadilan yang mengurusi, kemudian menjatuhkan perpisahan, fasakh, pembatalan nikah, bukan talak. Beda. Bagaimana kalau aib itu yang ada pada seorang perempuan? Bisa. Ada seorang laki-laki menikahi wanita, tadinya tidak ada masalah, ternyata apa? Ternyata diketahui ketika berjalan sekian lama, ternyata wanita ini sudah pernah menikah dan sudah pernah melahirkan. Ini termasuk aib. Kemudian laki-laki ini tidak rela, maka laki-laki berhak membatalkan pernikahannya kalau memang dia mau membatalkan. Tapi kalau dia sabar, dia terima, tidak masalah. Yang namanya khiyar itu memilih dua opsi. Yang pertama membatalkan pernikahan karena ada sebabnya, yang kedua sabar melanjutkan pernikahannya. Mana yang dipilih kira-kira yang lebih bagus? Tergantung kondisi dan maslahat. Ini maksudnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya dalam pernikahan itu tidak ada hak untuk membatalkan pernikahan setelah sah kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat sedikit. Kenapa demikian? Beda nikah dengan akad jual beli. Orang jual beli itu biasanya melihat barang seneng langsung beli. Ya, apalagi bapak-bapak kan gitu. Kalau melihat sesuatu dia senang, dia beli tanpa pinggir panjang. Beda dengan ibu-ibu, kadang-kadang mikirnya lama sehingga nggak jadi-jadi beli. Betul ya? Beda ibu dengan bapak, beda. Coba aja kalau ke pasar. Ya. Dan bapak-bapak itu biasanya kadang-kadang bohong untuk kemaslahatan kepada istrinya. Ketika belanja gitu, ditanya berapa harganya, oh cuman sekian, padahal 2 kali lipatnya. Nah ini salah satu kondisi laki-laki beda dengan perempuan. Nah
para ulama mengatakan nikah beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu biasa terjadi spontan. Makanya dalam Islam boleh dibatalkan selagi belum berpisah antara penjual dengan pembeli. Tapi kalau pernikahan tidak ada spontan. Spontan pun masih dilihat dulu. Masih ditanyakan dulu. Masih diselaraskan apakah ini cocok atau tidak. Dilihat sepadan atau tidak. Dulu pernah kita bahas tentang al-kafa'ah, yaitu anjuran untuk memadankan antara laki dengan perempuan untuk dijadikan pasangan. Dan itu akan mengurangi konflik. Semakin besar maslahatnya. Karena pernikahan itu tidak terjadi spontanitas. Ketika seorang menikah itu harus memperhatikan, kemudian pelan-pelan mengecek bagaimana keluarganya, bagaimana calon pasangannya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fangzur ila ma yad'uka ila nikahiha fahuwa ajdaru an yaduma bainakuma." Ketika seorang sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku akan menikah." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah melihat?" "Belum." Maka Rasulullah mengatakan, "Lihatlah calonmu, karena dengan melihat itu maka engkau mengetahui dan itu lebih layak menjadi langgeng pernikahanmu." Jadi nikah itu tidak spontanitas, perlu dilihat, dicek kebenarannya, bagaimana keluarganya, bagaimana statusnya, apakah dia ini masih gadis atau janda. Laki-laki juga demikian, jangan-jangan dia sudah duda. Ya tidak masalah kalau rela kan gitu. Atau masih perjaka, kerjaannya apa, jangan-jangan dikira bos, ternyata tidak punya perusahaan, bahkan tidak punya kerjaan kan gitu. Nah ini semua ikhwan fillah azakumullah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah dalam pernikahan itu betul-betul perhatian, dilihat dahulu, diperhatikan kecocokannya dan lain sebagainya. Nah ikhwan fillah azakumullah, maka karena nikah itu tidak spontanitas, perlu waktu, kemudian dilihat, diperhatikan, dicek, dipelajari dulu calon pasangannya, dibicarakan nanti bagaimana ketika menikah, tinggal di mana, ini perlu dibicarakan. Kadang-kadang hal-hal yang sepele ini menjadi konflik. Ketika menikah cepet-cepetan, tidak dibahas setelah menikah tinggal di mana. Ternyata ibunya si perempuan menghendaki jangan pergi dari rumah ini. Sementara si laki-laki punya kerjaan di luar kota, repot kan? Dibahas, ya. Nanti kalau tinggal di luar kota, sekiranya bisa menjenguk bagaimana? Kalau nggak bisa bagaimana? Ini semua dibahas. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, ketika menikah itu butuh kehati-hatian, perhatian, dicek dan lain sebagainya, maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam pembatalan nikah. Jadi ketika nikah, ya sudah. Ini adalah pasangan kita, ya, sehidup semati sampai ke surga kalau bisa kan gitu. Karena nikah itu dari kalimat nikah saja, kalimatnya itu nikah itu artinya al-jam'u wadh-dhamm. Mengumpulkan dan menggabungkan. Bukan nikah itu kemudian coba-coba. Barangkali saja cocok, kalau cocok terus, kalau nggak cocok ya bubar. Bukan demikian. Ya. Nikah itu bukan demikian. Dari kata nikahnya saja sudah ketahuan tujuannya adalah kelanggengan. Bukan apa? Bukan sementara, bukan coba-coba dan lain sebagainya. Termasuk poligami, bukan coba-coba. Poligami itu tujuannya apa? Ya langgeng. Ya. Jadi bukan untuk coba-coba. Makanya harus betul-betul dipikirkan. Jangankan yang kedua, yang pertama betul-betul dipikirkan. Apalagi yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Demikian pula para ulama mengatakan, kenapa dalam pernikahan tidak ada hak pembatalan kecuali ketika ada kepalsuan atau aib cacat yang berat? Karena ketika menikah kemudian gampang dibubarkan, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Pasti. Nikah di sini kemudian tidak lama bubar, nikah lagi bubar lagi, nikah lagi bubar lagi. Maka seperti ini akan menimbulkan permusuhan. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
beliau mengatakan khuyyirat bariratu ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaihi fi haditsin tawil, wali muslimin anha radhiyallahu anha anna zawjaha kana abdan, wa fi riwayatin anha kana hurran, wal awwalu athbatu wa sahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma indal Bukhari annahu kana abdan. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, seorang wanita Barirah, ini kisah terkenal ini, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, sebagian riwayat Bukhari artinya lafaz-lafaznya berbeda, tapi secara asal riwayat ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Jadi dulu pada zaman Rasul itu ada seorang budak namanya Barirah, milik tuannya. Kemudian akhirnya dibebaskan oleh Aisyah, dibeli oleh Aisyah, kemudian dibebaskan, kemudian ikut bantu-bantu urusan rumah tangganya Aisyah. Nah, ketika dimerdekakan oleh Aisyah, Barirah ini punya suami namanya Mughith, seorang budak. Jadi budak laki-laki, budak perempuan, suami istri. Kerja pada tuannya dua-duanya. Lalu Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah, minta tolong untuk dimerdekakan, akhirnya dimerdekakan oleh Aisyah. Akhirnya apa? Akhirnya Barirah menjadi orang merdeka, sementara suaminya masih budak. Saat itulah istilahnya jomplang. Istrinya orang merdeka, kalau merdeka itu merdeka semuanya. Dia bisa punya harta, waktunya untuk dia. Ketika dia dapat rezeki, dia jadi milik dia. Beda dengan budak. Semua penghasilannya dikembalikan kepada tuannya. Waktunya milik tuannya, itu budak. Dalam hal ini kemudian apa? Tadinya seimbang, ketika istrinya menjadi merdeka, maka si laki-laki menjadi ma'ib dibanding dengan istrinya, yaitu memiliki aib yang sangat berat bagi istrinya. Tadinya seimbang, kemudian istrinya naik, maka si suami ini dikenal dengan istilah ma'ib, yaitu mempunyai aib yang berat jika ditinjau dengan si istri yang sekarang sudah merdeka. Budak bisa dijual, bisa disewakan untuk bekerja. Hasilnya diserahkan tuannya. Sementara orang merdeka tidak mungkin disewakan. Hasilnya untuk dia sendiri, punya kekayaan sendiri. Lalu kemudian Barirah minta pisah dengan suaminya Mughith yang masih budak. Tapi Mughith tidak mau pisah. Disebutkan dalam beberapa riwayat para penjelas atau yang menjelaskan hadis, Mughith ini betul-betul sangat-sangat mencintai Barirah. Ya. Nah, ketika Barirah merdeka, Mughith tidak merdeka, maka Barirah minta merdeka. Kemudian Mughith tidak mau berpisah. Kemudian Barirah melapor kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melihat bagaimana Mughith yang sangat-sangat tidak ingin dipisahkan dengan istrinya. Tapi Barirah bersikukuh ingin pisah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu sabar saja menjadi menjadi istrinya Mughith. Itu saran Rasulullah. Barirah orangnya cerdas. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu wahyu, perintahmu untuk sabar menjadi istrinya budak yang bernama Mughith ini wahyu dari Allah? Apa itu sekedar usulanmu? Maka Rasulullah mengatakan, hanya sekedar usul. Maka Barirah mengatakan, kalau itu hanya usul, ya sudah, pisah. Saya tidak mau dengan Mughith. Akhirnya dipisahkan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, sampai Mughith itu nangis-nangis di pasar. Karena dipisahkan oleh, yaitu Rasulullah, karena ini memang haknya si Barirah. Ikhwan fiddin azakumullah. Jadi Rasulullah memberikan pilihan, kalau kamu mau pisah, ya bubar pernikahannya boleh, kalau kamu mau sabar jadi suaminya, ya boleh-boleh juga. Kemudian disebutkan oleh Muslim bahwasanya suaminya Barirah itu budak. Dalam riwayat yang lain disebutkan suaminya merdeka, tetapi pendapat yang paling kuat, yang sahih adalah suaminya
masih budak, makanya boleh milih sang istrinya tadi. Ikhwan fiddin azakumullah. Hadits ini menunjukkan kepada kita demikianlah pada zaman Rasulullah itu ada perbudakan. Dalam zaman Rasulullah itu ada perbudakan. Bagaimana Islam menyikapi perbudakan? Apakah menafikan? Oh, tidak ada budak sama sekali. Atau menyetujui secara total, ayo kita buat perbudakan, atau bagaimana? Dijawab oleh para ulama, Islam menyikapi perbudakan dengan adil. Islam berusaha memerdekakan kaum budak sahaya, hamba sahaya. Oleh karena itu di dalam Islam, ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa atau kriminal. Salah satu kafaratnya untuk menebus dosanya itu adalah memerdekakan budak. Ini luar biasanya Islam. Jadi tidak kemudian ditiadakan sama sekali, enggak. Karena memang saat itu masih ada. Jadi Islam membuka jalan-jalan kemerdekaan para budak dengan cara apa? Mengharuskan adanya kafarat penghapus dosa berupa memerdekakan budak. Apa contohnya? Contohnya adalah kafarat, yaitu membunuh tidak sengaja. Salah satu bentuk kafaratnya membunuh tidak sengaja, diantaranya adalah memerdekakan budak. Kemudian kafaratnya orang yang bersumpah tapi dilanggar. Ya, ada orang bersumpah, demi Allah saya bersumpah, misalnya dia mengatakan demikian, saya tidak akan makan nasi goreng, misalnya. Ternyata ketika ke rumah temannya disuguhi nasi goreng, lu kok enak dimakan. Dia melanggar sumpahnya. Apa kafaratnya? Di antara bentuk kafaratnya adalah memerdekakan budak. Zihar, seorang laki-laki yang mengharamkan biologis dengan istrinya dengan cara menyamakan istrinya seperti ibunya atau mahramnya, maka dia tidak boleh menyentuh istrinya kecuali harus memerdekakan budak dulu. Zihar ada memerdekakan budak. Menggugurkan janin, aborsi, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kemudian orang yang membeli budak, ternyata budak ini adalah anggota keluarga sendiri, otomatis merdeka. Ya. Barang siapa memiliki budak, anggota keluarganya, maka merdeka secara langsung. Seorang tuan yang mendolimi budaknya, memukul dan lain sebagainya, menyiksa misalnya, maka salah satu bentuk kafaratnya memerdekakan budak tersebut. Karena ada kisahnya itu, seorang sahabat memukul budaknya, ya, kemudian menyesal, tanya kepada Rasulullah. Kebetulan budak ini wanita. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah memukul budak saya, bagaimana ini? Merdekakan. Tapi tunggu dulu, syaratnya adalah budak tersebut harus sudah Islam dulu. Maka ditanya oleh Rasulullah, Ainallah, di mana Allah? Dia menjawab, fis sama, di langit. Kemudian tanya lagi, man ana, siapa saya? Dia menjawab, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, atikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia sudah beriman. Oleh karena itu, hanya Islam yang berhasil menyelesaikan perbudakan. Hari ini tidak kita ketahui budak ada, nggak ada. Di negeri-negeri Islam, bahkan di negeri kita tidak diketahui adanya budak. Karena Islam telah berhasil menyelesaikan perbudakan. Tapi sunnatullah nanti menjelang hari kiamat akan ada lagi perbudakan. Maka Islam sudah menjelaskan hukumnya bagaimana, solusinya bagaimana, hak-hak dan kewajibannya bagaimana, sudah dijelaskan semuanya. Salah satu di antara tanda dekatnya kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu budak akan melahirkan anak tuannya. Ini menunjukkan nanti menjelang kiamat akan ada lagi perbudakan, dan ketika banyak perbudakan, pasti nanti akan ada budak-budak perempuan melahirkan anak tuannya. Dan ini pun juga termasuk salah satu bentuk jalan bagaimana budak itu merdeka.
Kalau seorang budak wanita melahirkan anak tuannya, sebentar lagi dia merdeka. Kalau anaknya langsung merdeka. Perhatikan, seorang budak wanita melahirkan anak dari tuannya, maka anak ini anak siapa? Anak tuannya. Merdeka atau enggak? Ya jelas merdeka. Si perempuan ini tinggal nunggu saja. Ketika tuannya meninggal dunia, maka budak wanita ini dimiliki siapa? Anak tuannya, ibunya dia ini. Anaknya sendiri. Dalam Islam ketika seorang memiliki budak dan dia anggota keluarga sendiri, merdeka otomatis. Jadi Islam punya konsep yang luar biasa tentang perbudakan. Dan termasuk bukti keberhasilannya hari ini tidak dijumpai budak. Makanya para ulama ketika membahas bagaimana dengan kafarat-kafarat yang tidak ada gantinya kecuali budak, memerdekakan budak. Mereka mengatakan kalau enggak ada gantinya, kan kalau misalkan sumpah kemudian melanggar sumpah itu memerdekakan budak, kalau enggak bisa maka milih berpuasa, memberi makan fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang. Kalau enggak bisa maka berpuasa 3 hari, ada pilihannya. Terus bagaimana kalau yang enggak ada pilihan? Contohnya apa? Isqatul janin, aborsi. Aborsi itu enggak ada pilihan kecuali apa? Kecuali hanya memberikan budak. Lah kalau enggak ada budak bagaimana? Maka dijawab oleh para ulama, sedekah seharga budak. Sedekah seharga budak. Berapa harga budak? Umar bin Khattab menentukan harga budak yang standar itu adalah sama dengan 5 ekor unta. Unta yang cukupan, yang bisa untuk korban. Kalau kita lihat sekarang itu unta-unta yang sudah cukupan yang 5 tahun itu paling murah itu paling 30 sampai 35 juta. Berarti kalikan 5, berapa itu? 30 kali 5 berapa? 150-an juta. 1 kali aborsi. Nah bagi orang-orang yang sudah pernah aborsi, yang mudah-mudahan tidak ya, maka mereka harus membayar kafarat ini. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, sedekah seharga 1 orang budak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya suami istri yang mana terdiri dari budak laki-laki dan budak perempuan, ya. Kemudian si istri lebih dahulu merdeka, maka saat itu sang istri boleh memilih terus jadi istrinya budak atau dia ingin dibatalkan pernikahannya. Dan ini merupakan salah satu ketentuan dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kisah ini, Barirah ini tentang masalah perbudakan ini, lalu dia merdeka duluan, suaminya belum, ini menjadi petunjuk dalam semua pembahasan, yaitu apa? Yaitu fasakh nikah, pembatalan nikah dengan sebab adanya aib. Menjadi petunjuk bagi semua para ulama dalam hal ini. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, para ulama mengatakan juga perbudakan itu adalah aib dalam pernikahan. Apa artinya? Kalau seorang menikah, ternyata setelah akad nikah diketahui pasangannya itu budak, maka di sini pasangan yang merdeka berhak untuk menentukan pilihan, apakah diteruskan pernikahannya atau dibubarkan. Dia punya hak. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, hadis yang berikutnya anil Dhahak ibni Fairuz ad-Dailami an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliq ayyatahuma syi'ta rawahu Ahmadu wal arba'atu illan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Baihaqi wa 'allahul Bukhari. Dari Dhahak Ibnu Fairuz ad-Dailami, dari ayahnya semoga Allah meridhoinya. Fairuz ad-Dailami ini seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, aku bertanya wahai Rasulullah, aku ini masuk Islam tetapi aku punya 2 istri kakak beradik. Jadi 2 istriku ini ada kakak adik. Bagaimana ini? Faqala, Rasulullah mengatakan, lepaskan salah satunya mana yang kau mau.
Harus, mau tidak mau. Karena dalam Islam tidak boleh menikahi dua orang, adik dan kakak. Kalau dua orang selain adik kakak boleh. Ya. Hadits ini riwayat Ahmad dan 4 ahlus sunan kecuali Nasai, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, demikian pula Daruqutni dan Baihaqi, dan dinyatakan bermasalah oleh Bukhari, dan kesimpulan hadits ini adalah hadits yang hasan karena banyak riwayat-riwayat yang menguatkannya. Dan di antara penguat yang paling kokoh adalah ayat Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan bagimu untuk mengumpulkan dua orang istri, yaitu saudari dan saudarinya, kakak beradik, kecuali yang telah lewat dimaafkan, tapi kemudian tidak boleh diteruskan. Ikhwan fiddin azakumullah, ini merupakan salah satu aturan dalam pernikahan, yaitu apa? Dilarang bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan dua istri, mereka ini adalah sesama saudari, kakak adik, baik itu kakak adik secara kandung, atau kakak adik sebapak, atau kakak adik seibu saja, atau juga demikian kakak adik sepersusuan, ya, tidak boleh. Jadi dia menikahi si fulana, misalnya Khadijah dinikahi, kemudian Khadijah ini punya saudari persusuan, dinikahi juga, maka ini tidak boleh, karena Allah telah mengharamkan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis itu ada keterangan yang lain, bahwasanya Nabi SAW melarang menikahi dua orang, yang satu adalah yaitu keponakan, yang kedua adalah bibinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Rasulullah SAW an yajma'al rajulu bainal mar'ati wa ammatiha wa baina al mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh menikahi dua orang perempuan, ada hubungan bibi, ini keponakan, ini bibi, atau misalnya bibi dari ibu, sama tidak bolehnya. Ya, jadi menikahi si wanita, kemudian nikahi juga, yaitu apa? Saudarinya ayah atau saudarinya ibu. Rasulullah melarang, dan para ulama sepakat tidak boleh. Kalau nggak tahu bagaimana? Ketika tahu harus dipisahkan. Pilih salah satu saja. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahkan para ulama mengatakan demikian pula kalau perempuan dengan bibinya tidak boleh, apalagi perempuan dengan ibunya. Boleh nggak kira-kira? Seorang wanita dengan ibunya dinikahi semua, boleh? Hah? Tidak boleh, lebih utama lagi, dengan bibinya saja nggak boleh, apalagi dengan ibunya. Seorang wanita dengan neneknya dikumpulkan, boleh nggak? Tidak boleh juga, karena nenek itu sama dengan ibu dalam status pernikahan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, ada sebuah kaidah tentang larangan mengumpulkan dua wanita menjadi istri. Ini yang teringat-ingat jadi kaidah. Apa itu? Kaidahnya adalah kullu imra'ataini idza qaddara ihdahuma dzakaran yahrumu tanaqquh bainahuma fayahrumul jam'u bainahuma. Ketika ada dua perempuan, ya, diperkirakan yang satu ini, atau dianggap saja satu ini laki-laki. Ada perempuan, anggap saja yang satu pak laki-laki, berarti laki perempuan, tapi hakikatnya perempuan-perempuan ini. Anggap saja yang satu laki-laki, kalau dia ini laki-laki, maka dia nggak boleh menikahi yang satunya ini, maka berarti tidak boleh dikumpulkan ini dua-duanya ini. Contohnya sekarang, Khadijah dengan Aisyah, ini adik kakak. Boleh nggak kita kumpulkan? Kita gambarkan salah satu laki-laki. Berarti laki-laki ini menikahi adiknya sendiri. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti nggak boleh dikumpulkan.
Contoh yang lain tadi, wanita dengan bibiknya dikumpulkan. Boleh nggak? Anggap saja salah satu ini laki-laki, berarti perempuan bersama, kalau bibik, kalau laki-laki paman. Boleh nggak saling menikah di sini? Paman menikahi ponakan, boleh nggak? Tidak boleh. Berarti tidak boleh dikumpulkan antara perempuan dengan bibiknya sendiri. Perempuan dengan ibunya, boleh nggak dikumpulkan? Kita punya kaidah. Anggap saja yang satu laki-laki. Perempuan ini dengan ibunya sendiri. Ibunya kalau laki-laki berarti bapak. Bapak nikah dengan anak perempuan tidak boleh, berarti tidak boleh dikumpulkan. Nenek, perempuan dengan nenek dikumpulkan, tidak boleh. Kenapa? Kalau salah satu itu dianggap laki-laki, tidak boleh menikah mereka ini. Berarti nggak boleh dikumpulkan. Contoh yang lain, perempuan bersama ibu persusuannya dikumpulkan, boleh nggak? Nah ikhwan, seorang wanita dengan ibu persusuannya, boleh nggak dinikahi dua-duanya? Anggap saja yang satu laki-laki, berarti di sini apa? Perempuan dengan bapak persusuannya, boleh nggak menikah mereka? Tidak boleh, berarti tidak boleh dikumpulkan perempuan dengan ibu persusuannya. Baik, sekarang seorang perempuan punya sepupu Khadijah, punya sepupu Aisyah, boleh nggak kita kumpulkan semua? Hah? Boleh? Kenapa kok boleh? Anggap saja salah satunya laki-laki, berarti sepupu perempuan dengan sepupu lakinya, boleh menikah mereka? Boleh, berarti boleh dikumpulkan. Jadi antum punya dua istri, dua-duanya ini sepupuan, boleh. Ya. Baik, perempuan dengan istri paman, perempuan dengan istrinya paman. Jadi perempuan ini punya paman, paman ini punya istri. Paham? Tidak paham? Antum punya paman, ya, saudara bapak. Sudah? Saudara bapak ini punya istri. Apanya antum? Hah? Bukan bibi. Istri daripada paman kita, kan gitu. Ya mungkin kita manggilnya bibi, tapi sebenarnya bukan bibi dia. Dia apakah mahram dengan antum? Bukan, kan gitu. Ya, yang mahram itu bibi. Ini bukan. Antum punya paman, kemudian paman ini punya istri. Nah sekarang dibalik, perempuan punya paman, paman ini punya istri. Nah perempuan dengan istri paman kita kumpulkan, boleh gak? Masa boleh? Kalau apa? Bagus. Kalau dia sudah bukan istrinya paman, ya. Kalau masih istrinya paman ya tidak boleh dia nikah dengan orang lain. Tapi kalau misalkan bercerai dengan paman, sekarang menjanda, ya. Lalu kita nikahi si wanita ini dengan istri pamannya, mantan istri pamannya, maka boleh seperti ini. Kenapa demikian? Anggap saja dia ini salah satu laki-laki, boleh menikah mereka, maka boleh dikumpulkan. Ikhwan Nabiddin azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya pernikahan orang-orang non-muslim, ya, kemudian masuk Islam. Pertanyaan sekarang, para mu'alaf, ya, para mu'alaf yang masuk Islam dan nikahnya waktu masih non-muslim, pertanyaannya, apakah pernikahan mereka sah? Mana jawabnya ini? Ayo biar nggak ngantuk. Pertanyaan, orang-orang non-muslim kan menikah, ya, kemudian dapat hidayah masuk Islam. Pertanyaannya, pernikahan mereka ketika non-muslim sah atau tidak sah? Jawabannya sah, jangan ragu. Kenapa demikian? Ini buktinya. Ada orang datang kepada Nabi
mengatakan, wahai Rasulullah, saya sekarang masuk Islam, tapi saya punya 2 istri. Apa kata Rasulullah? Lepaskan salah satunya. Berarti yang satunya tetap sah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, orang kafir yang masuk Islam dan menikahnya waktu kafir, maka ketika masuk Islam tidak ada pengulangan akad nikah. Paham? Enggak ada pengulangan. Artinya tidak perlu mengulang akad nikah. Yang perlu itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mempelajari Islam. Kenapa demikian? Karena demikianlah para sahabat Nabi yang masuk Islam setelah mereka menikah. Semua mereka-mereka yang masuk Islamnya setelah menikah, maka Rasulullah tidak pernah mengulang atau memerintahkan untuk mengulang pernikahan mereka. Karena pernikahan mereka dianggap sah dalam Islam. Meskipun kadang-kadang pernikahan mereka itu ala pernikahan orang jahiliyah. Meskipun tidak terpenuhi syarat-syaratnya dalam Islam, tapi dalam agama mereka dahulu dianggap sah, mereka meyakini itu sah, maka itu dianggap sah. Ya, jadi tidak perlu. Karena beberapa saat yang lalu ada yang bertanya, ya dia ini mau masuk Islam, kemudian dia bingung gimana ini status pernikahannya, apakah harus diulang? Terus kalau harus diulang, bagaimana anak-anak saya? Berarti nggak sah sebagai anak, tetap anaknya anak mereka berdua. Tidak perlu diulang pernikahannya, tidak perlu dicoret anaknya, tidak, tetap pernikahannya sah, anaknya anak mereka berdua. Kecuali kalau ketika masuk Islam ada hal yang terlarang. Seperti apa? Ternyata 2 istrinya adalah kakak beradik, harus dilepas salah satunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dilepas di sini adalah dilepas hukumnya pembatalan, bukan talak, bukan cerai. Ya. Karena berbeda antara cerai dengan pembatalan, yang di sini adanya adalah pembatalan. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau orang itu dahulu tidak Islam lalu masuk Islam, ada hal-hal yang merupakan pelanggaran syariat pada diri mereka, itu harus dilepaskan. Contohnya begini, ada orang non muslim punya istri, ternyata istrinya ini adalah saudari persusuannya. Saudari persusuannya. Mungkin dalam agama selain Islam dulu tidak ada aturan seperti ini. Suami istri, istrinya adalah saudara persusuan. Ketika masuk Islam, baru dia tahu ternyata dalam Islam tidak boleh menikahi saudari persusuannya. Seperti ini harus dibatalkan pernikahannya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau terlanjur punya anak. Jadi suami istri ternyata saudara persusuan, sudah terlanjur punya anak lalu masuk Islam. Para ulama mengatakan itu dimaafkan, anaknya tetap anak mereka berdua, tapi status pernikahannya menjadi bubar. Karena tidak boleh dalam Islam, yaitu menikahi saudari sepersusuan. Ikhwanna fiddin a'azzakumullah. Atau misalnya ada seorang masuk Islam punya istri 10, ya, maka para ulama mengatakan harus dilepas berapa? Dilepas 6. Ya, boleh nggak dilepas 9? Kalau 9 itu statusnya bukan dilepas, yang dilepas 6 dulu. Karena dalam Islam 4 boleh. Nah berarti kalau dia tidak mau dengan 4, berarti yang 3 ini dicerai. Bukan dilepas atau dibatalkan pernikahannya. Yang dibatalkan itu ketika tidak boleh dalam Islam itu ditetapkan, maka itulah yang dilepas atau dibatalkan. Hadis dari Salim dari ayahnya, beliau mengatakan, Anna Ghailan ibn Salamah aslama walahu 10 niswatin fa aslamna ma'ah. Pada zaman Rasulullah ada seorang namanya Ghailan ibn Salamah. Ini orang luar biasa ini. Ghailan ibn Salamah, dia ini punya 10 istri. Ya. 10 istri, lalu semua mereka ikut masuk Islam bersama Ghailan. Jadi suaminya masuk Islam, 10-10-nya masuk Islam.
Ya. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk memilih 4 saja yang ditetapkan. Yang lainnya harus dibatalkan pernikahannya. Hadis ini riwayat Ahmad, Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, demikian pula Al-Hakim, dan Imam Bukhari mempermasalahkan hadis ini, kemudian Abu Zur'ah demikian juga, Abu Hatim juga demikian. Secara makna hadis ini sahih. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hadis yang sahih dalam Irwaul Ghalil nomor 1883. Artinya kejadian ini memang ada. Pada zaman Nabi ada sahabat Nabi namanya Ghailan ibnu Salamah, masuk Islam, punya istri 10. Lapor kepada Nabi, maka Nabi mengatakan yang 6 harus di cancel. Ya. Yang 4 silakan diteruskan. Ikhwan Nabiddin azakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh bagi orang Islam menikah lebih dari 4. Tidak boleh. Meskipun kuat secara finansial, secara fisik, atau keadilan, paling tidak ada 3 syarat orang berpoligami itu. Yang pertama, mempunyai kemampuan dalam fisik, kemudian finansial, kemudian yang ketiga, betul-betul dipastikan dia bisa berlaku adil. Ya, kalau itu terpenuhi, maka boleh atau wajib? Nah, awas keliru. Kalau laki-laki punya kemampuan fisik, finansial, dan keadilan yang dia jamin, maka dia titik-titik berpoligami. Apa isinya? Hah? Boleh atau wajib? Bahaya kalau wajib antum ini. Boleh menurut pendapat yang kuat. Dan sebagian para ulama, tapi sedikit, menyatakan disunnahkan. Makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum asal berpoligami. Ya, mungkin antum tidak sependapat, tak masalah. Mayoritas para ulama menganggap poligami itu boleh ketika terpenuhi syaratnya, bukan sunnah. Sementara sebagian kecil para ulama menyatakan sunnah, dianjurkan dengan dalil ayat Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita yang baik menurutmu 2, 3 atau 4. Syekh bin Baz termasuk yang berpendapat seperti yang antum berpendapat kebanyakan. Padahal ini tidak mayoritas. Menganggap bahwasanya hukum asal menikah itu 2. Hukum asalnya malahan. Sunnahnya 2. Kalau nggak bisa baru 1 begitu. Dengan dalil apa? Allah perintahkan fankihu ma tabalakum minan nisa' matna, diawali dengan kalimat 2. Tapi ini bukan sepakat sekali lagi, dan ini bukan mayoritas. Sementara ikhwan nafiddin azakumullah, mayoritas menganggap mubah. Artinya bukan merupakan kesunahan tetapi boleh. Kalau ya boleh ya nggak usah diingkari kan gitu. Ya. Kenapa boleh? Mereka mengatakan karena ayatnya itu bukan semata-mata mutlak perintah untuk berpoligami, tapi bersyarat. Ayatnya itu tidak langsung fankihu ma tabalakum minan nisa, tapi diawali dengan syarat. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Coba nanti antum buka lagi firman Allah ayat ini ya, tentang perintah untuk berpoligami ini ternyata bersyarat. Dan dengan syarat inilah mayoritas para ulama menghukumi berarti ini adalah hukumnya mubah bagi yang terpenuhi syaratnya. Apa artinya? Ayat itu seolah-olah menepis ya anggapan tidak boleh poligami itu, silahkan gitu loh. Ini mayoritas para ulama. Ya. Kemudian ikhwan nafiddin azakumullah ditambahkan lagi mayoritas mengatakan mubah bukan sunnah. Yaitu apa? Yaitu tidak ada nas yang gamblang
yang memerintahkan secara mutlak untuk berpoligami. Yang perintah mutlak itu menikah. Menikah, mutlak. Ya, itu yang sunnah. Tapi untuk menikah berpoligami ini tidak ada perintah yang mutlak. Coba lihat ayatnya, enggak ada ya ayyuhan ladina amanu, wahai orang yang beriman berpoligamilah, enggak ada. Tapi kalau ada itu, wahai pemuda menikahlah, ada. Ya. Dan tidak ada memang dalam hadis Rasulullah yang secara khusus memerintahkan untuk menikah 2, 3, 4, tidak ada. Kemudian kita katakan bahwasanya karena itu boleh, maka seseorang berhak memilih mau 1 atau 2, 3, 4, ya terserah dia. Dia bisa mengukur kemampuannya sendiri. Dan tidak perlu kita ini kemudian apa? Kemudian nyuruh-nyuruh orang ya untuk berpoligami sementara kita tidak tahu kondisi orang tersebut. Ada sebagian ikhwan itu kalau melihat ikhwan yang lain itu kaya langsung terus diteror. Kamu enggak poligami, kenapa enggak poligami begitu? Karena kelihatan kaya. Nah, kalau karena kaya harus poligami, pertanyaannya sekarang, kenapa Rasul enggak nyuruh Utsman bin Affan untuk poligami? Antum pernah mendengar Utsman bin Affan yang kaya raya itu poligami? Pernah enggak? Enggak pernah. Bahkan beliau itu menikahi salah satu anaknya Rasulullah sampai meninggal dunia. Kemudian menikahi lagi anaknya Rasulullah yang lain lagi sampai meninggal dunia. Setelah itu enggak ada kisahnya. Kemudian meninggal dunia. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku punya anak perempuan lagi, saya nikahkan lagi dengan Utsman. Dan tidak ada satupun perintah Rasulullah kepada Utsman. Kita kembali kepada hukum asal, boleh. Yang terpenuhi syarat silahkan, tidak masalah, yang penting benar. Dan tidak perlu kemudian yaitu nyuruh-nyuruh orang padahal dia belum mampu. Kita tidak tahu kemampuan orang. Mungkin dia tidak merasa mampu karena tidak bisa berlaku adil. Nah, ini ancamannya berat. Ya. Jadi karena itu boleh, maka masing-masing yaitu berbuat sesuai dengan apa yang ia pandang maslahat buat dia. Orang itu kalau masalah poligami ya seperti orang makan, kalau kurang mesti nambah kan gitu. Disuruh enggak disuruh mesti dia berangkat kan gitu. Jadi ikhwan fillah azakumullah. Para ulama mengatakan dalam masalah ini Rasulullah SAW menjalani 2 macam pernikahan. Ya kan? Rasulullah menjalani 2 macam. Artinya apa? Ini dua-duanya boleh. Tidak berpoligami pernah, berpoligami juga pernah. Pertanyaannya, lebih lama mana berpoligami dengan tidak berpoligaminya Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Lebih lama mana Rasulullah tidak berpoligami dengan berpoligami? Lebih mana? Lebih lama mana? Lebih lama tidak berpoligami. Beliau menikahi Khadijah selama 25 tahun. Sampai meninggal dunia, 1 istri. Baru setelah itu kemudian menikah dengan yang lain dan berpoligami. Ini mengisyaratkan kepada kita, maka boleh dua-duanya, silahkan memilih. Dan tidak perlu kemudian kita saling menyalahkan dan seterusnya. Dan seorang itu dikatakan al-insan tabibu nafsihi. Dia itu lebih mengerti kondisi dirinya sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada masalah kita, yaitu tentang kisahnya Ghailan ibnu Salamah yang punya istri 10, kemudian ketika masuk Islam disuruh melepaskan yang berapa? Yang 6. Para ulama mengatakan, adapun menikah lebih dari 4 itu termasuk kekhususan Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh segenap para ulama. Allah membolehkan Rasulullah menikah lebih dari 4. Ya, Rasulullah menikah meninggalkan istri berapa? Rasulullah meninggal dunia meninggalkan istri berapa? Hah? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Dari hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW ternyata menikahi para wanita tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang salah paham. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah itu suka nikahi wanita-wanita muda, ini keliru. Ternyata kebanyakan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah adalah perempuan-perempuan yang sudah menjanda. Kalau kita lihat misalnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah, sudah tua. Rasulullah menikahi juga Saudah, apalagi. Rasulullah menikahi istri yang lain Hafsah, putrinya Umar, sudah menjanda. Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahaz, sudah tua. Ummu Salamah apalagi sudah punya anak. Terus kalau nikahi Aisyah bagaimana? Kan masih muda itu, masih gadis. Satu-satunya wanita gadis yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Aisyah. Itu dengan perintah Allah. Karena Rasulullah diperlihatkan dalam tidurnya, yaitu apa? Kain yang bertuliskan nama Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian mengatakan ada, yaitu kelihatan, yaitu wanita tersebut, Aisyah ini dalam kain tersebut. Maka Rasulullah ketika mimpi, maka itu adalah perintah Allah, maka Rasulullah menikahi Aisyah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang perlu ditanyakan barangkali? Ya. Oke. Ya. Bisa. Bisa. Tapi harus menjalani masa iddah. Tetap masa iddah. Tetapi para ulama, ya, jadi ada pertanyaan ini ya. Tadi istri yang difasakh, dibatalkan pernikahannya karena memang menyelisih syariat, seperti istri ada 10 orang, yang 6 harus dibatalkan. Nah sekarang boleh nggak yang 6 ini nikah lagi dengan laki-laki yang lain? Jawabannya boleh, tapi harus menjalani masa iddah dulu. Karena setiap perempuan yang habis dinikahi oleh orang lalu berpisah, itu harus ada masa iddah. Cuman para ulama beda pendapat tentang masa iddahnya. Sebagian mengatakan seperti iddahnya talak. Berapa itu? 3 kali masa suci. Sebagian mengatakan yaitu 1 kali haid. Ya, 1 kali haid. Sebagaimana budak ketika berpindah kepemilikan, maka dia harus menjalani 1 kali masa haid untuk istibra', meyakinkan bahwasanya di dalam rahimnya tidak ada janin. Jadi pendapat yang lebih hati-hati adalah disamakan dengan iddahnya wanita yang ditalak. Allahu a'lam. Jadi menjalani masa iddah menunggu 3 kali masa suci dari haid. Boleh menikah lagi. Merdeka. Ya, sebagian ada beda pendapat tentang pernyataan tadi. Ketika seorang tuan memiliki budak, ternyata diketahui budak ini adalah anggota keluarganya. Lalu budak ini otomatis merdeka. Batasannya keluarga ini sampai mana? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan hanya mahramnya saja, kalau lawan jenis. Ya. Kalau dia mahram maka merdeka otomatis. Sebagian mengatakan yang penting dia itu kerabat, termasuk rahim. Hubungan rahim. Termasuk diantaranya keponakan, termasuk sepupu, termasuk ini semuanya. Dan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran yaitu selagi ada hubungan kerabat rahim, maka itu adalah keluarga yang secara otomatis dia merdeka kalau dimiliki oleh seorang tuan, ternyata itu adalah kerabatnya sendiri. Allahu a'lam. Iya, yang ketiga. Ya, taib. Yang lain? Cukup ya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.